membersihkan harta itu dalam pengertian agar menjadi halal. Karena kalau harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, berarti di dalamnya ada hak orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Ustadz Dahlan Laduni Official. Bersama saya Nanang Kurniawan sebagai host. Dan sudah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Dahlan SE yang akan memberikan materi pada hari ini mengenai tentang zakat. Nah Ustadz, setelah kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, maka dalam sebuah hadis juga mungkin dijelaskan, barang siapa yang kita melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan tapi belum membayar zakat, atau yang wajib itu zakat fitrah, maka amalan itu tergantung antara langit dan bumi. Nanti Ustaz bisa membenarkan dan mungkin bisa diterangkan dulu kepada penonton ataupun kepada masyarakat tentang pengertian zakat secara umum, Ustaz. Nah, berarti kita kembali membahas hal-hal yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillahi ala ni'matil imani wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia rasanya dan bersyukur kepada Allah di kesempatan kali ini kembali bertemu dengan kami dalam kajian ringkas tentang zakat. Zakat secara umum adalah az-zakatu hiya lugatan tathiru wan namam wa syar'an ismul lima yukhraju amalin aw badanin alal wajhil ati. Zakat itu menurut bahasa membersihkan dan berkembang. Sedang menurut istilah syara adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan. Zakat itu secara harfiah adalah yaitu membersihkan dan berkembang. Kalimat ini tepatnya itu adalah membersihkan harta itu dalam pengertian agar menjadi halal. Karena kalau harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, berarti di dalamnya ada hak orang lain. Nah, pada waktu kita yang ringkas ini, kita lebih fokus kepada dua hal, yaitu adalah zakat fitrah dan zakat harta benda. Kalau zakat fitrah itu adalah terkait dengan yaitu bulan suci Ramadan. Setelah kita menyelesaikan puasa selama 1 bulan penuh, kemudian ada satu kewajiban kita yang harus kita tunaikan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah merupakan zakat badan kita. Yaitu kalau menurut pendapat ulama, qala waqi'un wa zakatul fitri li syahri ramadhana kasajadatis sahwi li sholati. Menurut Imam Waqi berkata bahwa zakat fitrah itu terhadap puasa bulan Ramadan adalah bagaikan sujud sahwi dalam sholat. Sebagaimana kita ketahui, apabila kita ada lupa di dalam sholat kita, maka sunnah hukumnya untuk kita ganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu artinya adalah menyempurnakan pelaksanaan sholat yang memiliki kekurangan di dalamnya. Nah, begitulah fungsi zakat fitrah dalam bulan suci Ramadan. Kita tidak bisa menafikan bahwa keimanan kita ini berbeda antara satu orang dengan orang lain. Karena tingkatan puasa pun dalam sudut pandang ulama sufi juga beda. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khas, dan ada puasanya orang istimewa. Nah, tentu dalam perkara ini bagi kita yang awam, tidaklah memiliki kemampuan untuk menjaga anggota badan ini daripada hal-hal dosa kecil. Di antaranya barangkali membicarakan aib orang lain, memandang yang tidak dibenarkan, mendengarkan yang sia-sia. Maka untuk menyempurnakan itu semua, maka keluarkanlah zakat fitrah sebagai zakat pensucian anggota badan kita dari perkara dosa-dosa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Sehingga dengan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, sehingga menerima puasa kita,
dalam kesempurnaan sesuai dengan ukuran keimanan kita masing-masing. Kemudian juga perlu kita ketahui bagaimana dengan orang yang berzakat fitrah itu ternyata sampai batasannya, kemudian sejak kapan dimulai zakat fitrah? Kalau memulai zakat fitrah itu semenjak malam pertama bulan Ramadan, maka sudah boleh dikeluarkan. Adapun batas akhirnya adalah ketika khatib naik di atas mimbar. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah khatib naik di atas mimbar, maka hukumnya menjadi sedekah biasa. Seperti yang tadi hadis yang disampaikan di awal sebagai pembuka, apabila orang itu melakukan ibadah puasa Ramadan, lalu sebelum dia mengeluarkan zakat fitrahnya, maka amalannya, puasanya tergantung antara langit dan bumi, sehingga dia mengeluarkan zakat fitrahnya, barulah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz bicara tentang zakat. Ini kan bicara tentang harta benda. Nah, biasa kan identik dengan emas Ustadz. Nah, bagaimana dengan barang-barang, contohnya seperti tas branded, ibu-ibu ya kan, mobil, ataupun hal-hal yang mewah dan harganya itu lebih mahal daripada emas, lebih fantastis gitu Ustadz. Nah, jadi apakah itu kategori harus kita keluarkan zakatnya atau seperti apa Ustaz? Zakat itu wajib dikeluarkan dengan 2 syarat. Yang pertama namanya nisab. Yang kedua haul. Nisab itu adalah artinya yaitu nominal minimal yang dimiliki harta benda. Itu ukurannya 85 gram emas. Artinya apabila seseorang memiliki harta benda senilai dengan 85 gram emas, maka secara nominal dia sudah terkena wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan syarat yang kedua adalah haul. Haul itu artinya kepemilikan mutlak tersimpan selama 1 tahun. Nah, kalau syarat keduanya ini ada pada diri seorang muslim, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana dengan fenomena hari ini? Barangkali dengan dia gaya hidupnya, sehingga punya barang-barang yang dia pergunakan itu istilahnya barang branded yang mahal harganya. Tasnya sampai 100 juta, mobilnya sampai miliaran, dan hal-hal yang lain. Maka apakah itu dikeluarkan zakatnya? Jawabannya, tas, rumah, kemudian mobil tidak terkena zakat. Karena yang menjadi standar dalam fikih itu adalah emas dan perak. Hanya saja makna dari tidak dikeluarkan zakatnya dari barang-barang yang berharga itu bukan tidak dizakati, tapi adalah uang yang digunakan untuk membeli itu harus dikeluarkan zakatnya. Seperti rumah yang kita tinggali, mungkin harganya 5 miliar misalnya. Apakah rumah ini setiap tahun dikeluarkan zakatnya? Tidak. Tapi uang yang digunakan untuk membeli rumah seharga itu harus dibersihkan dulu dan disucikan dulu, sehingga kita di dalam menggunakan rumah kita beraktivitas, mobil kita beraktivitas, insya Allah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, tadi terkait yang Ustadz sampaikan bahwasanya rumah, mobil itu tidak kena zakat, tidak harus dizakati. Nah, tapi kan uangnya tadi, nah itu yang harus kita keluarkan. Nah, itu hitungannya bagaimana Ustadz? Ya, baik. Jadi benda-benda atau fasilitas yang kita gunakan hari-hari itu tidak dizakati. Karena yang dizakati itu adalah harta, perniagaan, buah-buahan, biji-bijian. Itu yang dizakati, ada 8. Ya, pendapat lain yang mengatakan 6. Selain daripada itu tidak dizakati. Tetapi adalah supaya rumah yang kita gunakan itu, fasilitas yang kita gunakan itu menjadi berkah di sisi Allah, maka uang yang digunakan itu harus bersih dulu. Karena tadi kan secara lugah, bahwa yang dimaksud dengan zakat itu adalah membersihkan. Dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Nah, kata mensucikan di sini maknanya ada 2 versi. Yang pertama, mensucikan dirinya dari dosa, baik itu zahir maupun batinnya. Itu orangnya sangat beruntung sekali. Karena dia adalah orang yang bersih hatinya daripada dosa-dosa dan juga badannya, zahirnya juga bersih daripada dosa.
Sedangkan makna yang kedua adalah yang dimaksud di sini orang beruntung itu orang yang mensucikan dirinya adalah orang yang mensucikan harta bendanya. Sehingga yang dimakan, yang dipakai, fasilitasnya semua adalah sudah bersih. Karena kalau tidak bersih, makanya akan menimbulkan gangguan-gangguan efek terhadap diri kita. Karena di situ ada hak orang lain. Yang perlu kita catat dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, ada dua kesolehan. Yang pertama namanya kesolehan individu. Kesolehan individu itu adalah hanya hubungan antara kita dengan Allah. Seperti sholat tahajud malam, baca Quran, berzikir kepada Allah. Ini adalah namanya kesolehan individu. Tetapi ternyata hidup itu tidak hanya untuk memikirkan pribadi, tapi adalah memikirkan orang lain. Disebut dengan kesolehan sosial. Bahkan menurut pandangan para ulama kita, kalau kita hitung-hitungan pahala, ternyata pahala yang ada kaitannya dengan muamalah sosial jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya menyelamatkan dirinya di hadapan Allah, tapi juga menyelamatkan diri orang lain ya dengan hubungannya sosialnya itu. Nah, sehingga harta benda yang kita miliki itu sebaiknya dimanfaatkan, dibersihkan terlebih dahulu, barulah kita gunakan untuk membeli barang-barang atau fasilitas yang kita gunakan sehari-hari, baik itu tempat tinggal, kendaraan kita, atau barang-barang yang kita gunakan. Berapa persentase yang harus dikeluarkan zakatnya adalah sama, 2,5% dengan nominal ukuran 85 gram emas harta benda kita kepemilikan secara mutlak dan terhitung kepemilikan itu selama 1 tahun. Baik, terima kasih Ustadz. Telah tadi dibahas tentang pengertian zakat secara umum. Setelah itu apa saja zakat yang harus kita keluarkan. Nah, selanjutnya Ustadz, bagaimana dengan orang yang dalam tanda kutip masih memiliki hutang? Apakah dia itu juga mempunyai kewajiban untuk berzakat, Ustadz? Sementara dia masih punya beban hutang. Nah, dan kalaupun boleh, yang orang berzakat ke yang punya hutang tadi, nah setelah uangnya terkumpul dan cukup untuk membayar zakat, itu apakah boleh dia mengeluarkan zakat setelah tadi dia dizakati? Gitu, Ustaz. Baik. Kita membaca sebuah ayat sebagai sumber rujukan kita karena yang menjadi dalil qat'i itu adalah Al-Qur'an dengan hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Inilah yang menjadi landasan orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini tadi disebutkan adalah wal gharimin. Wal gharimin itu adalah urutan ke-6 dari orang yang berhak menerima zakat. Gharim artinya adalah manis tadana li nafsihi li ghairi maksiatin. Yang dimaksud dengan gharim adalah orang yang berhutang untuk dirinya yang tidak digunakan untuk maksiat. Maka narasi ini dalam Al-Quran sudah cukup memberikan jawaban secara ilmiah bahwasanya orang yang punya hutang itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Wajib. Kalau seandainya dia punya uang dengan nominal 85 gram emas, lalu dia punya hutang. Apakah hutang itu adalah senilai dengan uang yang dimiliki saat itu? Atau juga bahkan tidak cukup, kedua-duanya tidaklah berhak menerima zakat, mengeluarkan zakat. Karena mengeluarkan zakat itu punya syarat tertentu dengan nominal tertentu. Kalau misalnya dia punya hutang 50 juta, ternyata dia punya uang 85 gram emas senilai dengan uang dikonversi dalam rupiah, nah tentu dia tidak berhak mengeluarkan. Bahkan dia yang memperoleh zakat. Nah, zakat yang diperoleh itu lalu kemudian harapannya yaitu membayar hutangnya. Maka ada di antara ulama kita yang punya sudut pandang bahwa orang yang memiliki hutang itu tidak diberikan uang zakat, tetapi zakat itu diambil, dibayarkan langsung hutangnya. Di mana dia berhutang?
Iya, iya. Karena khawatir kalau uang yang diberikan ke dia, kalau dia orang yang amanah dan jujur, boleh saja dia bayar hutangnya. Kalau ternyata dia tidak amanah, barangkali uang itu akan digunakan lain untuk kebutuhan lain sehingga dia tetap berhutang. Karena Islam itu solusi. Islam itu adalah bagaimana caranya tahun ini dia memperoleh zakat, tahun depan dia tidak lagi peroleh zakat. Artinya sebagai seorang hamba Allah, dia harus kreatif, dia harus berusaha ikhtiar, bagaimana caranya supaya tahun demi tahun ada perkembangan ekonomi pada dirinya. Yang tentunya harus bekerja. Karena Islam mengajarkan tidak boleh jadi orang pemalas. Tetapi bekerja itu bagian daripada ibadah. Bahkan kalau dia mencari nafkah untuk keluarganya, dinilai sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Zakat bagi orang yang berhutang itu tidak boleh manja dengan pemberian zakat tiap tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang punya hutang itu sebaiknya adalah panitia zakat atau amil zakat tidak memberikan uang secara tunai langsung kepada yang punya hutang, tapi minta informasi kepada yang punya hutang itu, datangi di mana dia berhutang, bayarkan hutangnya. Di sini disebutkan dalam fikih ini, meskipun itu adalah tidak semua hutangnya harus dilunasi, sebagian misalnya. Maka itulah jalan keluarnya bagi gharim atau yang punya hutang. Sekali lagi, dia tidak mengeluarkan zakat, tapi justru memperoleh zakat. Baik, terima kasih Ustadz, penjelasan yang sangat lengkap tadi tentang mengenai orang yang mempunyai hutang, apakah dia ada kewajiban mengeluarkan zakat? Ternyata tidak, karena sebaliknya dialah orang yang akan berhak mendapatkan zakat. Demikian Ustadz materi kita hari ini tentang seputaran zakat. Semoga ini bisa berguna ataupun menjadi rujukan untuk masyarakat, terkhususnya yang menonton video ini. Sebelum kita tutup dulu dengan doa. Ustadz, silakan dipimpin dulu. Sebelum kita membaca doa penutup, kesimpulan materi dan tema kita pada hari ini, mari kita menjadi seorang muslim yang baik, cerdas, dan memiliki keimanan yang baik. Salah satu di antara kehebatan iman seseorang adalah ketika tergerak hatinya untuk memiliki rasa persaudaraan yang kuat dengan orang lain, karena hidup itu adalah sunnatullah. Ada yang kaya raya, ada yang tidak. Ada yang cerdas, ada yang berilmu, ada yang tidak. Semuanya adalah saling melengkapi dalam hidup. Maka bersyukurlah kita. Ketika Allah memberikan amanah harta benda, berarti Allah membuka pintu kemuliaan bagi kita untuk mendermakan harta benda kita di jalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.